Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Musalla Baitul Abidin yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, dengan perasaan yang tiada bosan-bosannya, marilah kita menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam hari ini Allah masih berkenan untuk melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan
sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu Bapak Ibu, sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada wirid maghrib kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59 urutannya dalam Al-Quran. Kenapa ayat ini kita bahas malam hari Bapak? Karena kita ini Bapak Ibu sudah berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Apa hubungannya Ustaz di penghujung tahun? Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 Masehi. Insya Allah kita akan memasuki tahun baru 2024 Masehi. Apa artinya Bapak Ibu? Dengan bergantinya tahun itu mengakibatkan umur kita berkurang. Berkurang umur, berkurang jatah hidup. Berkurang jatah hidup artinya semakin dekat kita kepada mati. Nah, sebelum mati awak diminta di Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini untuk melaksanakan dua perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu yang pertama, perintah Allah ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak termasuk jika Bapak Ibu. Kenapa ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Berarti khusus. Kalau seluruh manusia tentu ayat akan berbunyi ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, ayat tidak seperti itu. Dan juga ayat ini tidak ditujukan kepada seluruh orang Islam, Pak. Kalau seluruh orang Islam tentu ayat akan berbunyi ya ayyuhal muslimun. Tapi ayat ko berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Ayat ko termasuk ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Kenapa ciri-cirinya dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu? Kenapa orang yang beriman, Bu, tidak seluruh orang Islam dipanggil dia? Pak, Bu, tidak semua orang Islam itu beriman. Betul tak, Pak? Tapi setiap orang beriman pasti Islam. Paham maksudnya Pak Ibu? Iko yang dipanggil Allah itu khusus orang Islam yang punya iman. Orang Islam yang tidak punya iman tidak terpanggil. Nah, untuk apa dia panggil Allah? Pertama, Allah memanggilnya untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Takwa itu kan puncak dari iman, Pak. Imam Al-Ghazali mengatakan tingkat iman itu ada 5. Tingkat pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlisin, yang kelima muttaqin, takwa. Di Allah meminta awak dalam ayat ku, sempurnakanlah iman kita, sabalun kita kembali kepadanya itu menjadi iman yang sempurna, yaitu takwa. Kira-kira lo ya apa-apa ibu-ibu kita kuah, rasa gaib ku awak, Allah bertakwa kita kepada Allah. Kan tak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita tidak paham apa makna takwa itu. Kini yang menjelaskan pengertian takwa itu, makna takwa itu, sehingga nanti bapak ibu bisa menilai, ambo Allah bertakwa, ambo alun bertakwa lagi. Secara sederhana takwa itu berarti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Lah untuk itu apa ibu? Allah kita sepanjang hayat di kandung badan semenjak kita balik dan berakal, sudahkah kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah? Alalun. Sebab masih ada orang mengaku beriman pada Allah, mengaku orang Islam, perintah Allah nyo kerajuan, larangan Allah nyo kerajuan juga, Bu. Kenapa? Sagalonya yo. Kalau kecil orang pajudi, yoker merah je. Ambo menaruh kecil apa tu saya terangkan betul yoker merah je. Solat rajin, bagunjing, bacarui, bazikir rajin, bacarui rajin, segalanya rajin, Pak. Solat rajin, masang togel rajin, main domino di lapau, taruh tetalua, taruh rokok rajin. Itu belum bertakwa. Ini ada apa-apa tuh, Ibu? Rajin ke masjid, malah inyo tukang buka pintu masjid, inyo tukang buka pintu surau, inyo nan main bau orang azan, Pak. Inyo yang azan apa main bau orang solat dengan azannya. Tapi sudah azan, aku seng-seng je punya. Nah. Tapi kalau pau minum, taruh rokok, taruh tetalua. Ada orang kecilnya, mau nak satu main Ustaz, mau jadi wasit saja. Wasitku kan main manang saya, Pak. Kan main domino taruh tetalu tu, mau tanya yang kalah membayar. Nah wasitku manang taruh saya, Pak, dapat saya taruh ya. Ambo nak satu, kan satu tu. Menuliskan angka-angkanya, itu juga termasuk peserta judi. Kalau bantu tu, alun bertakwa. Kemudian kata Abu Hurairah, takwa itu adalah hati-hati. Pernahkah kamu berjalan di suatu tempat yang banyak durinya, yang banyak onaknya? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berjalan di tempat yang banyak duri dan onaknya itu? Tentunya kamu hati-hati, bukan? Kece Abu Hurairah. Itulah yang takwa. Kalau ikut ambo kerajaan ku berdosa ambo. Kalau ikut ambo kerajaan ku Allah berang, Allah murka. Itu namanya hati-hati, Pak. Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah takut. Takut dalam artian bukan takut kepada Allah karena Allah itu sesuatu yang menakutkan, enggak. Yang dimaksud takut kalau melanggar perintah Allah, takut kalau melanggar aturan-aturan Allah, takut jo azab Allah, takut jo murka Allah. Ini makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda yang kerjanya mengembala kambing. Yang digembalakannya kok kambing orang, Pak.
Jadi paginya mengembalakan kambing, sorenya antarkan kambing kepada majikan dan dia terima upah. Begitu setiap hari pekerjaannya. Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab datang kepadanya hendak menguji anakku takut pada Allah atau tidak, anak ini jujur atau tidak. Datang Khalifah kepadanya, hai anak muda, alangkah sehat-sehatnya kambingmu, begitu hebat engkau merawat kambing-kambingmu. Aku tertarik kepada kambing-kambingmu ini. Bagaimana kalau engkau jual 1 ekor saja kepadaku? Berapa saja harganya aku bayar. Apa kata anak itu? Oh Tuhan, dia tidak tahu bahwa itu adalah Khalifah Umar. Saya tidak berhak menjual kambing-kambing ini, karena pemilik kambing ini adalah majikan saya. Saya hanya seorang pengembala, pekerja. Saya menerima upah dari yang punya kambing ini. Kalau Tuhan hendak membeli kambing ini, belilah ke majikan saya, karena dia yang punya. Di mana rumah majikanmu? Di sebelah sana. Kata Khalifah, rumah majikanmu terlalu jauh. Bagaimana begini sajalah, engkau jual 1 ekor kepadaku, berapa saja harganya aku bayar. Nanti engkau tinggal katakan ke majikanmu, kambingnya 1 ekor dimakan serigala. Selesai kan? Majikanmu tidak tahu, hanya kita berdua yang tahu. Tidak. Lalu Allah di mana engkau letakkan? Allah itu maha mengetahui. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa-apa yang saya kerjakan. Saya takut pada Allah. Saya tidak mau. Majikan saya memang tidak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Majikan saya memang tidak melihat, tapi Allah maha melihat apa-apa yang ku kerjakan. Akhirnya kata Umar, tolong antarkan saya ke rumah majikan. Baik. Sampai di rumah majikan itu oleh Khalifah Umar, kambing-kambing itu nyumbali sadonya Pak, diborongnya. Lalu dia hadiahkan kepada pemuda yang jujur tadi, pemuda yang takut kepada Allah tadi, nyajian sadonya sebagai hadiah untuknya. Luar biasa. Allah bantu tu awak bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat pelanggaran terhadap aturan Allah, ketika kita punya kesempatan berbuat maksiat, kita takut melakukannya karena kita merasakan diawasi di Allah. Kita merasakan kita itu dilihat oleh Allah. Allah bantu itu Ibu. Jadi ketika bergunjing, Ibu bayangkan orang yang digunjingan dia tidak ada, tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bu, Pak, di dalam Al-Quran lebih kurang 245 kali kata-kata takwa itu bisa kita temukan. Dalam ayat itu saja 2 kali perintah takwa. Apa maksudnya? Tentu takwa itu sangat penting untuk kita miliki. Apa pentingnya takwa itu? Apa keistimewaan dijanjikan Allah kepada hamba yang bertakwa itu? Silakan baca surat Al-Anfal ayat 29. Allah janjikan kepada orang yang bertakwa itu furqan dan ampunan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kamu furqan dan menghapus seluruh kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah itu memiliki karunia yang besar.